Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini saya akan menjelaskan seorang filsuf Islam terbesar yang ternama, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina sering disebut dengan nama Avicenna. Ibnu Sina beliau merupakan salah satu tokoh filsafat Islam yang berpengaruh sangat besar, dan pemikirannya memberikan dampak besar dalam bidang filsafat, psikolog, etika hingga kedokteran. Ibnu Sina sering disebut sebagai puncak tradisi filsafat Islam rasional karena berhasil menyusun sistem pemikiran yang sangat teratur dan berpengaruh bagi dunia Islam maupun Eropa. Dalam karya-karyanya, beliau membahas tentang hakikat keberadaan atau yang disebut dengan ilmu metafisika. Salah satu konsep utama dari Ibnu Sina adalah pembagian wujud menjadi dua jenis. Yang pertama adalah wajib al-wujub, yaitu sesuatu yang keberadaannya wajib ada dan tidak bergantung pada apapun. Dalam pemikiran Ibnu Sina, ini merujuk kepada Allah. Yang kedua adalah mukmin al-wujud, yaitu sesuatu yang keberadaannya bergantung pada sebab lain seperti manusia dan seluruh makhluk. Menurut Ibnu Sina, jika semua yang ada hanya bergantung pada sebab yang lain secara terus-menerus, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang benar-benar ada. Karena itu harus ada satu sumber utama yang menjadi sebab dari segala sesuatu, yaitu Tuhan sebagai wujud yang sempurna dan tidak bergantung pada siapapun itu. Pemikiran tersebut dijelaskan lebih rinci dalam karya terkenalnya, yaitu Kitab Al-Syifa dan Kitab An-Najat, yang membahas logika, ilmu alam, dan metafisika secara sistematis. Selain filsafat tentang keberadaan, Ibnu Sina juga memiliki pemikiran penting mengenai jiwa manusia. Beliau memandang bahwa jiwa adalah hakikat utama manusia dan bukan sekedar hasil dari tubuh fisik. Jiwa memang berhubungan dengan tubuh, tetapi memiliki keberadaan tersendiri. Ibnu Sina membagi jiwa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, jiwa nabati, yaitu jiwa yang berkaitan dengan pertumbuhan, nutrisi, dan reproduksi. Kedua, jiwa hewani yang berkaitan dengan indera, gerakan, emosi, dan imajinasi. Yang ketiga, jiwa insani, yaitu jiwa yang memiliki kemampuan berpikir, menggunakan akal, dan memiliki dimensi spiritual yang membedakan manusia dan makhluk lain. Untuk menjelaskan keberadaan jiwa, Ibnu Sina mengemukakan gagasan bahwa manusia memiliki kesadaran tentang dirinya sendiri yang tidak sepenuhnya berasal dari tubuh. Dari sini beliau berpendapat bahwa tubuh hanyalah alat untuk menjalankan fungsi jiwa. Dalam bidang psikolog, Ibnu Sina menggunakan pendekatan yang cukup maju pada zamannya. Beliau menggabungkan pengamatan langsung, introspeksi atau pengamatan diri, dan analisis rasional untuk memahami kondisi mental manusia. Bahkan pemikirannya dianggap sebagai menjadi salah satu dasar awal perkembangan psikolog klinis. Ibnu Sina juga membahas tentang kesehatan mental. Menurut beliau, kecemasan yang tidak terkelola dapat memengaruhi kondisi jiwa seseorang. Karena itu manusia perlu menjaga keseimbangan emosi, pola hidup, dan cara berpikir agar mencapai kondisi mental yang baik. Selanjutnya, dalam bidang etika, Ibnu Sina menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tersebut dapat dicapai ketika akal mampu mengendalikan nafsu dan emosi, sehingga perilaku manusia menjadi baik dan seimbang. Beliau juga memperkenalkan 4 kebajikan utama, yaitu hikmah atau kebijaksanaan, syaja'ah atau keberanian,
iffah atau pengendalian diri, dan adil yaitu kemampuan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Menurut Ibnu Sina, akhlak yang baik tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui latihan dan pendidikan secara terus-menerus. Selain terkenal sebagai filsuf, Ibnu Sina juga dikenal sebagai ilmuwan kedokteran. Salah satu karya terbesarnya adalah Al-Qanun fi Al-Tib, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan utama di dunia medis selama berabad-abad. Dalam karya tersebut, beliau menjelaskan metode diagnosis penyakit, pengamatan kondisi pasien, hingga prinsip pengobatan yang berpengaruh di Eropa. Dari seluruh pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sina merupakan tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pemikirannya tidak hanya membahas filsafat dan agama, tetapi juga manusia, moral, kesehatan mental, dan ilmu kedokteran. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari video di atas. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.